biar nanti bisa menjadi varietas lokal Wonosobo. Beberapa sudah kita jadikan varietas, termasuk pala yang ada di Kalibawang juga kita jadikan varietas juga lokal. Jadi tidak hanya menjual buah durian, tapi duriannya juga kita bisa menikmati hasilnya. Itu beberapa hal yang kami tekankan ke depan. Ayo kita bangun Wonosobo yang lebih baik. Saya berharap teman-teman petani, teman-teman pelaku usaha hasil pertanian tidak usah sungkan-sungkan untuk berkoordinasi dengan dinas, dengan teman-teman penyuluh, baik yang ada di kecamatan maupun kabupaten. Kita welcome. Tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk kita saling bertukar pikiran. Ke dinas saya dengan tidak perlu ngasih apa-apa. Yaitu orang ini dinas oleh jadi seperti itu. Sekali lagi saya sarankan bahwa program ke depan kita mendasari apa yang direncanakan oleh pemerintah daerah, dan semua nanti sudah tertata, tinggal mendasari proposal dari panjenengan semua. Berkaitan dengan efisiensi operasional pertanian, beberapa mekanisasi juga sudah dilaksanakan. Hanya saya sampaikan informasi ke Bapak Ibu semua di pertanian, pelaku usaha pertanian yang kira-kira mempunyai kemampuan, mempunyai ide, mempunyai keahlian di bidang mesin-mesin pertanian. Kemarin dinas bisa membuat mesin pukul jagung. Coba dibuat prototipenya kayak apa, spesifikasinya kayak apa, kemudian diujikan di UGM. Itu kan menerima semacam kelayakan mesin itu. Nanti naik layak biar bisa dibeli oleh pemerintah, terus bisa dibagikan ke petani, dan itu nanti akan meringankan beban pertanian. Mesin untuk jagung sih golongan tidak bisa tanaman di sekitarnya. Tes rekod dari itu nanti yang kita gunakan dasar sebagai dasar bahwa pemerintah bisa membeli toko-toko standarkan SRI. Jadi kita tidak terlalu di kemudian silakan di DKI Sekda kita punya SMK. Ketika prototipnya dibuat, bacakan di SMK. Nyata yang saya sampaikan, saya sudah pas 5 menit, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan pertanyaannya teman ya, karena suasana hujan ya ini gitu ya, enak banget buat pertanyaan saya. Iya, ini kayaknya kita butuh dorongan dari Pak Mustaqim ya, biar nggak ngantuk deh, harus ada kopinya kayaknya. Oke, tadi kita sudah mendengarkan dari Kisah Pekan. Setelah ini gimana Mas? Setelah ini dari orang yang berkaitan dengan industri. Yes, betul sekali. Kamar Dagang dan Industri ya, dari Kadin. Sering Mas Dwi itu ngomong Kadin itu apa Mas? Ya kepala dinas. Saya ketuanya. Ketuanya Mas. Para ketua kepala dinas. Ya, oke, untuk silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi, insya Allah calon Bupati Wonosobo. Bukan apa? Terang duit pada Anda. Jadi niat itu saya hapus. Kalau pertanyaan sebetulnya menarik karena dari dulu kala kan pertanyaan yang bisa begitu. Kita yang ngajari akhirnya kita kalah, dan kira-kira orang Taiwan, gitu ya. Itu jadi saya kalau ngomong di depan mahasiswa saya pasti ngomong ini ada dari desain dari desain. Memang kita itu tidak bisa swasembada untuk pertanian karena ada kapital, kira-kira begitu di belakang. Jadi memang tidak berat, tapi kita harus bergerak dari bawah. Kita melawannya dari bawah. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Mas Farid. Jadi profesi yang ada di Indonesia yang tidak boleh hitung APP itu yang petani.
harga pokok penjualannya? Nggak ada. Jadi memang pasarnya bebas sekali, bebas-bebas. Kadang tembakau mahal sekali, beli motor langsung 7, kan? Kadang juga motor sak rumah dijual, kira-kira begitu. Jadi ada persoalan manajemen keuangan juga yang harus ada di sana. Jadi ada manajemen resiko dan lain sebagainya. Kalau di usaha sebetulnya harus ada sesuatu itu juga kalau di pertanian kita. Jadi di saat kita memang hasilnya bagus, ya kita save untuk cadangan dan cadangan. Kira-kira jangan di-spending dan semua, jangan menjadi pengeluaran semua. Nah, kalau sobat resource kita di pertanian, sumber alam kita luar biasa. Tapi ya lagi-lagi persoalannya itu, dan itu harus kita mulai. Nah, kebetulan kalau di gambar cadangan itu sering itu rata-rata itu program terbuka. Jadi saya agak susah kalau pengen ngobrol di luar konstruksi. Memang ada beberapa yang ekspor impor itu banyak, tapi biasanya ya manufaktur daya kulit dan lain sebagainya. Jadi, tapi ini saya lagi nyari terus. Kira-kira karena kita sumbernya selain pariwisata juga itu pertanian kita memang luar biasa. Jadi saya coba cari untuk link ke pertaniannya seperti apa. Jadi kalau saya berikan gambaran petani kita sering terlambat waktu itu. Di saat yang lain sudah melakukan mekanisasi, kita masih manual biasa. Di saat tempat kita lagi mau mulai mekanisasi nih, lagi ini, yang lain sudah pakai AI, sudah pakai robot. Jadi kita kan suaranya seperti baru lagi. Coba kita kalau lihat pertanian di Cina itu luar biasa, dari pembibitan itu dalam satu ruangan sampai packing itu sudah dan sangat sehat. Itu dalam satu ruangan. Itu mau iklim yang seperti apapun bisa. Makanya perubahan tantangan pertanian kita itu memang luar biasanya. Itu di samping harga kita tidak tentu, terus ada perubahan iklim itu. Kita curah hujannya tinggi. Nah, kadang peranan R&D kita itu tidak jalan. Riset dan development-nya itu tidak jalan. Harusnya kan sudah ada teknologi ya hujan tapi beban tetap sekali itu seperti apa, pemupukan hanya sekali itu seperti apa. Dan itu kan sebetulnya sangat mudah. Makanya yang perintah Heli itu sebetulnya kalau berjalan itu dari luar biasa karena akademisi, ada jurnalis, ada pemerintah, ada praktisi. Akademisi untuk melakukan riset dan itu bisa diterapkan oleh para praktisi. Kira-kira begitu, tapi tetap optimis insya Allah. Nanti banyak sekali dari Mas Farid. Sebetulnya saya agak banyak ngobrol dengan Mas Farid juga. Ada satu hal lagi bahwa subsidi input, kalau menurut saya, ini opini saya, itu sebetulnya menguntungkan perusahaan pupuk. Karena kita produksi pupuk sebanyak-banyaknya pasti dibayar bro, pasti laku bro di lapangan. Karena sudah disubsidi sama pemerintah. Ya kan? Siapa yang nggak pengen? Sekarang orang yang jualan subsidi pun senang, karena pasti laku kan. Itu jadi lagi-lagi yang